got so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Haji Samsul Arifin SEMM sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan. Sebelum kepada inti topiknya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri Ramadudi Artawan dan saya ditemani 3 teman saya, yaitu Yusuf Aiman Abbas, Dewi Nailir Rohmah, dan Naila Rifkotul Munafisa. Kita masuk kepada subtema yang pertama, yaitu definisi sales plan. Sales plan bisa dikatakan sebagai rencana bisnis yang di dalamnya dijelaskan tentang target pasar, tujuan bisnis, strategi penjualan, dan potensi risiko bisnis yang dapat terjadi kapan saja. Rencana penjualan ini sendiri memiliki peran yang sangat penting bagi tim sales atau tim penjualan agar tetap menjaga produktivitas setiap harinya. Dengan merinci strategi penjualan, alokasi sumber daya, dan evaluasi kinerja secara berkala, sales plan membantu perusahaan merespon perubahan pasar dengan fleksibilitas. Keseluruhan, sales plan bisa dikatakan sebagai alat strategis yang memainkan peran kunci dalam membimbing atau mengoptimalkan kegiatan penjualan untuk pencapaian tujuan bisnis. Kemudian subtema yang kedua yaitu cara kerja sales plan. Seperti apa cara kerja sales plan ini? Sales plan itu juga terlibat dalam berbagai aspek penjualan, mulai dari memberikan solusi yang tepat kepada pelanggan, memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan pelanggan tentang produk-produk yang ada, dan hingga melakukan negosiasi harga. Kemampuan interpersonal yang baik memungkinkan untuk membangun kepercayaan atau membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, menciptakan pengalaman positif, dan memastikan kepuasan pelanggan. Oke, selanjutnya alasan perusahaan menggunakan sales plan. Perusahaan menggunakan sales plan sebagai alat strategis yang merinci langkah-langkah dan taktik untuk mencapai tujuan penjualan dan pertumbuhan bisnis. Salah satu alasan utama adalah untuk memberikan arah yang jelas kepada tim penjualan dan memastikan bahwa upaya mereka sejalan dengan tujuan keseluruhan. Sales plan membantu dalam mengidentifikasi peluang pasar, mengatasi tantangan, dan merespon perubahan dalam lingkungan bisnis. Dengan merinci target penjualan, strategi pemasaran, serta alokasi sumber daya yang diperlukan. Sales plan memberikan pedoman yang kokoh untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas tim penjualan. Kemudian tujuan sales plan. Tujuan utama dari sales plan adalah untuk meningkatkan penjualan keuntungan perusahaan. Selain itu, sales plan juga dapat membantu memberikan manfaat lain seperti yang pertama ada meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk. Yang kedua meningkatkan permintaan produk. Yang ketiga menciptakan lapangan kerja. Yang keempat memperkuat perekonomian lokal. Untuk selanjutnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Setiap tujuan dalam proses sales plan haruslah terukur, realistis, dan dapat dicapai. Pemantauan progres secara berkala dan penyesuaian rencana bila diperlukan merupakan bagian integral dari pelaksanaan sales plan. Strategi sales plan. Strategi sales plan dibagi menjadi beberapa macam. Nomor 1, pengembangan produk. Pengembangan produk yang inovatif dan berkualitas dapat menarik minat konsumen. Perusahaan perlu memahami kebutuhan dan keinginan konsumen untuk menciptakan produk yang sesuai. Nomor 2,
Pemasaran yang efektif. Pemasaran yang efektif dapat menciptakan kesadaran konsumen terhadap produk. Perusahaan dapat menggunakan berbagai media pemasaran seperti iklan, promosi, dan hubungan masyarakat. Strategi yang ketiga ada distribusi yang efisien. Distribusi yang efisien dapat memudahkan konsumen untuk mendapatkan produk. Perusahaan perlu memastikan bahwa produk tersedia di tempat yang mudah dijangkau konsumen. Nomor 4, layanan pelanggan. Layanan pelanggan yang memuaskan dapat meningkatkan loyalitas konsumen. Perusahaan perlu memberikan layanan yang cepat, akurat, dan ramah kepada konsumen. Nomor 5, penetapan harga. Penentuan harga adalah proses strategis untuk menetapkan harga suatu produk atau layanan. Ini melibatkan pertimbangan biaya produksi, permintaan pasar, strategi pemasaran, dan menghasilkan keuntungan. Yang terakhir, inovatif dan beradaptasi di era digital. Sales plan perlu berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Perusahaan perlu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas kegiatan penjualan dan pemasaran. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi sales plan. Yang pertama ada analisis pasar, pemahaman mendalam terhadap kondisi pasar, tren industri atau perilaku konsumen, yakni faktor utama yang mempengaruhi sales plan. Yang kedua ada pesaing di pasar, lingkungan kompetitif sangat mempengaruhi sales plan, memahami kekuatan dan kelemahan pesaing, serta strategi pemasaran dan penjualan yang mereka terapkan membantu perusahaan mengembangkan pendekatan yang lebih efektif untuk menarik pelanggan. Yang ketiga ada tujuan bisnis dan strategi. Sales plan seharusnya selaras dengan tujuan bisnis dan strategi perusahaan secara keseluruhan. Keselarasan ini memastikan bahwa upaya penjualan dari perusahaan akan terus berkembang atau mencapai tujuannya. Terus yang ketiga ada tren teknologi, pengembangan teknologi yang dapat memiliki dampak besar terhadap sales plan. Adopsi teknologi baru baik oleh perusahaan maupun pelanggan dapat menciptakan peluang baru untuk menutup perubahan dalam pendekatan penjualan dan distribusi. Untuk yang selanjutnya yaitu masalah dalam sales plan. Yang pertama yaitu analisis pasar yang kurang tepat. Terkadang analisis pasar yang kurang tepat atau ketidaktahuan terhadap analisis pasar atau dinamika industri dapat menyebabkan rencana penjualan dan menjadi tidak efektif atau tidak dapat mencapai target yang diharapkan. Yang kedua yaitu dukungan dari tim. Jika tim tidak sepenuhnya memahami dan tidak termotivasi untuk menjelaskan sales plan, mengimplementasikan dapat terhambat. Kekurangan pelatihan atau komunikasi yang buruk dapat menjadi penghalang terhadap rencana penjualan. Yang ketiga kurangnya fleksibilitas atau pasar selalu berubah, dan jika sales plan tidak dapat menyesuaikan diri sesuai tren pasar dengan perubahan yang sudah ada pada pelanggan maupun kondisi ekonomi, perusahaan dapat kehilangan atau menghadapi kesulitan untuk menjaga daya saing. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.